saya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang Islam saya akan bimbing. Sebelum memulai pembelajaran, saya cek dulu kehadirannya. Siapa temannya tidak hadir? Berapa orang? 3 orang. 3 orang. Siapa saja, Nak? Rani Nurul, Aisyah Radia, ya kenapa? Sakit. yang sakit. Ada di sini. Ya, ada di surat isinya? Ada di Yang sakit ini ada surat sakitnya? Ada. Oh, ya, oke. Jadi ada 3 orang ya yang tidak hadir hari ini. Jadi sebelum memasuki materi baru, Ibu mau tanya-tanya dulu nih materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang dipelajari minggu lalu? Wah, banyak ya. Coba kita kayak mereka. Baik, materi minggu lalu mengenai perhitungan harga indeks. Perhitungan harga indeks terbagi menjadi 2. Yang pertama metode perhitungan harga indeks agregat tidak tertimbang dan metode indeks harga agregat tertimbang. Sekian. Oke, betul sekali. Jadi ada 2 metode indeks harga, di mana metode indeks harga perhitungan agregatif tidak tertimbang dengan metode indeks harga agregatif tertimbang. Sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, ada yang masih ingat rumus dari metode indeks harga agregatif tidak tertimbang? Coba rumus metode indeks harga tidak tertimbang yaitu sigma PN per sigma P0 kali 100. Ya, betul sekali. Mana rumus dari perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang itu adalah PN per P0 dikali 100. Kalian siapa yang masih ingat rumus dari indeks harga agregatif tidak tertimbang untuk menggunakan metode Gas-Pyrus? Wah, coba berapa orang? Ya, coba kita nak. Rumus dari Gas-Pyrus itu yaitu sigma PN dikali P0 dikali sigma P0 dikali P0 dikali 100. Ya, betul sekali. Ternyata masih banyak yang ingat materi-materi sebelumnya. Di mana tadi sudah dijelaskan sama temannya metode indeks harga agregatif tidak tertimbang dan metode indeks harga agregatif tertimbang, yang salah satunya adalah metode Gas-Pyrus. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai inflasi. Apa sih sebenarnya inflasi? Perhatikan semua. Apakah sudah siap belajar? Ya. Inflasi. Kita perhatikan dulu apa tujuan hari ini, yaitu indikatornya menjelaskan pengertian inflasi, kemudian menganalisis penyebab inflasi, dan mengidentifikasi jenis-jenis inflasi. Jadi ada 3 yang akan kita capai hari ini: pengertian, penyebab, dan jenis-jenis inflasi. Lanjut. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, di mana melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menjelaskan pengertian inflasi, menganalisis penyebab inflasi, dan mengidentifikasi jenis-jenis inflasi dengan benar, inovatif, kreatif, dan tekun. Kita lihat apa itu inflasi. Mungkin sebagian di antara kalian yang belum paham apa itu inflasi, perhatikan tabel berikut. Ya, coba saya tanya-tanya dulu. Kita sama tidak harganya setiap tahun? Tidak, Bu. Tidak. Coba kita mana lebih mahal, 2010 atau 2011? 2009 di harga beras? Di antara kalian ada tidak yang bisa menyimpulkan apa itu inflasi? Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga mengalami kenaikan. Kenaikan harga berlangsung dalam jangka panjang. Ya, betul sekali.
inflasi yang Ibu ajarkan, Ibu bagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Perhatikan semua, di mana di sini terbagi menjadi 4. Ada namanya inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, inflasi sangat berat, inflasi 100%. Ketika 9%, maka masuk apa? Inflasi ringan. Betul sekali. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi ini saya limpahkan untuk kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Dan saya akan membagikan LKPD setiap kelompok. Silahkan baca baik-baik petunjuk belajarnya. Sudah dapat semua? Belum. Perhatikan petunjuk belajarnya, apa yang akan kita capai, yaitu kita memahami pengertian inflasi dan penyebab inflasi. Perhatikan semua, buka datanya, lihat datanya. Ya. Sudah dilihat? Silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya. Usahakan semua aktif dalam mengerjakan LKPD ini. Oke, Ibu berikan kesempatan sekitar 30 menit. Silakan dikerja. Silahkan dijawab pertanyaan nomor 1. Harga beras, gula, telur setiap tahunnya berbeda.
Hal ini terjadi karena adanya kenaikan harga setiap tahunnya. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ingin menyanggah? Atau ada yang berbeda pendapat dengan kelompok satu? Tidak ada? Ya, memang sudah benar jawabannya ya. Kita lanjut lagi kelompok 2. Silakan dijawab pertanyaan nomor 2. Baik, jawaban dari pertanyaan nomor 2 adalah inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang beda pendapatnya? Atau ada yang ingin menambahkan? Tidak ada? Ya, kita lanjut kelompok 3. Silakan menjawab soal nomor 3. Baik, saya akan menjawab dari nomor 3. Kenaikan permintaan demand full inflation inflasi terjadi karena permintaan masyarakat. Kelompok 4. Silakan jawab soal nomor 3 juga. Peningkatan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat artinya. Ya, kelompok 5. Silakan menjawab soal nomor 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa penyebab terjadinya perbedaan harga dari tahun ke tahun? A. Berkurangnya jumlah barang di pasaran, artinya jumlah barang yang ada di pasar atau jumlah penawaran barang mengalami penurunan. Negara. Ya, bagaimana dengan kelompok lain? Ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Ada yang menyanggah? Tidak, Bu. Ya, memang sudah benar jawaban dari kelompok 5 ya, Nak. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Jadi kelompok 1 sudah benar jawabannya, kelompok 2 sudah benar, kelompok 3, 4, dan 5 sudah benar. Di mana tadi kelompok 1 membahas dampak inflasi mengenai kenaikan permintaan melebihi penawaran, kemudian membahas juga tentang kenaikan daya produksi. Selanjutnya tadi kelompok 4 membahas tentang jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dan adanya percetakan uang baru oleh pemerintah. Dan tadi membahas kelompok 5 mengenai dampak inflasi, yaitu berkurangnya jumlah barang di pasaran dan adanya inflasi dari sektor luar negeri, investasi, tabungan, dan penerimaan negara. Jadi sudah benar semua jawabannya. Beri aplaus buat kalian semua. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Silakan. Jadi kita hari ini menyimpulkan tentang pengertian jenis-jenis inflasi dan dampak inflasi. Oke, silakan. Kesimpulan yang bisa ambil dari hari ini adalah inflasi adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. 2. Jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi berdasarkan indeks peperangannya, jenis inflasi berdasarkan sumbernya, dan jenis inflasi berdasarkan cakupan pengaruhnya. Sudah benar sekali. Beri aplaus dulu buat temannya. Selesainya diskusi hari ini, silakan kumpulkan LKPD-nya. Silakan perwakilan dari setiap kelompok naik ke atas untuk mengumpulkan LKPD masing-masing. Mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih, semoga ilmu yang bisa kalian dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi